ya Maroko ini punya peran penting dalam pembebasan Baitul Maqdis. Gitu ya. Ya. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi di saat keadaan Maroko sedang sempit juga dengan menghadapi serangan-serangan juga, tapi Salahuddin Al-Ayyubi meminta bantuan dan dikirim puluhan kapal dalam pengepungan kota Akka yang selanjutnya membebaskan Baitul Maqdis, sehingga pasukan dari Maroko ini punya nilai khusus di dalam historis ya, sangat. Ya. Artinya euforia ini jangan sampai melupakan kita sebagai seorang muslim gitu. Jangan sampai melupakan kita sebagai seorang muslim yang saudara kita ditindas saat diteriakkan Free Palestine, itu tidak bisa merubah sesuatu ketika di Palestina itu ada seorang pemuda ditembak begitu saja di pinggir jalan dari jarak nol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, kita berjumpa kembali dalam acara Sudut Pandang, bincang ringan dinamika masyarakat. Alhamdulillah pada hari ini telah hadir narasumber kita, Ustadz Faiz Baraja. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah sehat Ustadz ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah sehat juga. Beliau ini merupakan Dewan Riasah Tanfidiyah Dewan Syariah Kota Surakarta, sekaligus Direktur Markas Iqra Surakarta. Baik Ustadz, sekarang sedang euforia Piala Dunia. Mengikuti ya Ustadz ya? Iya, lewat berita-berita aja. Berita-berita, suasananya gimana itu? Ya bagi saya lumayan heboh. Heboh gitu. Menyita perhatian hampir seluruh penghuni dunia ini. Penghuni dunia. Ya. Tadi ini ada suasana lain nggak ketika Piala Dunia diadakan di Qatar ini? Betul. Ya. Bagi saya sebagai sikap pribadi saya melihat dari dua sisi. Dari sisi ada negatif dan sisi positif. Ya. Kalau kita lihat dari sisi positif, maka luar biasa pertama kali diadakan Piala Dunia, sebuah pesta sepak bola dunia internasional di negara Arab, negara Islam yang punya budaya Islam yang sangat mengakar dan budaya Arab, kemudian dan dipaksakan, artinya semua silahkan datang tapi semua harap menghargai budaya kami sebagai orang Arab, siapapun silahkan datang. Maka apresiasi yang sangat tinggi kepada pemerintahan Qatar yang kami ketika tahun 2010, kalau saya tidak salah ingat, tahun 2010 ketika pertama kali undian dimunculkan, ya, terus terang kekhawatiran kami sangat tinggi, bagaimana mungkin di negara yang sangat berpegang teguh dengan budaya Islam akan kedatangan tamu dari segala macam latar belakang dan khawatir akan memberikan pengaruh yang negatif terhadap masyarakat, tapi justru dibantah dan dibuktikan bahwa justru mereka, pemerintah Qatar bekerjasama dengan beberapa pihak berupaya untuk justru memberikan warna. Artinya di situ juga ada syiar Islam dalam pesta sepak bola itu, Ustaz. Ya, meskipun sangat terbatas, tapi ya, semua yang bisa dimanfaatkan sudah dimanfaatkan dengan baik. Artinya semua yang masuk, bahkan di setiap kursi disediakan goodie bag berisi buku-buku tentang Islam, kemudian disediakan pos-pos dai-dai, ya, di mana mereka akan mendapati para supporter yang lewat kemudian dipanggil, dai-dai yang berkompeten tentang keislaman dan bisa berkomunikasi dengan bahasa asing, ya, kemudian difasilitasi oleh pemerintah Qatar untuk bekerja sama dan menyebarkan syiar Islam di jalan-jalan. Ya, bahkan perempuan juga mengajak, saya lihat salah satu video di mana supporter-supporter perempuan itu dipanggil untuk dicobakan jilbab, kemudian baju yang tertutup, dan sebagian mereka tertarik dan bahkan masuk Islam. Ya, ini apresiasi sangat tinggi kepada pemerintah Qatar. Artinya ini momen yang tepat untuk mengenalkan Islam gitu ya. Iya, bagi saya mungkin kalau disebut momen yang tepat bisa iya bisa enggak, artinya
memanfaatkan momentum yang sangat luar biasa. Kalau bagi saya adanya pesta ini diadakan di Qatar, kemudian kekhawatiran kami sebelumnya ternyata ditepis begitu saja, bahkan dihadirkannya seorang dai fenomenal, Dr. Zakir Naik, di mana beliau di blacklist, tidak bisa masuk ke negara-negara Eropa. Ya, saat orang-orang Eropa masuk ke Arab, beliau dihadirkan. Beliau dihadirkan. Di saat yang sama ketika itu beliau tidak bisa masuk ke negara-negara Eropa karena kekhawatiran akan banyak hakikat-hakikat yang terbuka sehingga banyak orang melihat dengan benar tentang agama itu sehingga banyak masuk Islam. Tapi justru apa? Beliau dihadirkan di Qatar sebagai tamu kehormatan untuk mengisi acara-acara, diskusi-diskusi. Di situ hadir banyak orang dan bisa masuk Islam banyak orang. Dan ini memang realita terjadi sebelum dimulai saja, sebelum pembukaan dimulai saja. Salah satu akun orang Arab yang saya ikuti di Facebook dan di Twitter, beliau termasuk yang aktif berdakwah. Beliau melaporkan lebih dari 500 orang sudah masuk Islam. Belum dimulai, artinya baru mereka datang, ya ibaratnya mau menghadiri pembukaan itu sudah lebih dari 500 orang yang masuk. Itu artinya sebelum pembukaan mereka mengenal, mengetahui, membaca dari siar-siar yang diadakan pemerintah Qatar atau gimana? Artinya mereka datang untuk menghadiri pembukaan. Ya, di sana mereka bertemu dengan berinteraksi dengan dai-dai tersebut, kemudian mendengar suara azan, kemudian mereka sampai keheranan membuat video. Lihatlah, ini mereka jam 5 pagi sudah bangun mengumandangkan azan, mereka ibadah. Nah, itu mereka siarkan mereka siarkan dari orang-orang mereka sendiri, mereka siarkan. Mereka keheranan melihat apa yang mereka khawatirkan. Oh, nanti akan dibelenggu, akan dikekang, itu ditepis semua oleh pemerintah Qatar dan masyarakat Qatar. Artinya mereka melihat sesuatu yang berbeda dari persepsi sebelumnya. Yang digambarkan oleh media-media barat itu sangat bertolak belakang dengan apa yang mereka lihat saat itu. Artinya ini siar yang luar biasa, Ustaz, ya? Betul. Dan harapan saya bisa melawan Islamofobia dengan cara tersendiri. Ya, artinya Qatar membuat perlawanan terhadap Islamofobia dengan caranya sendiri. Dan momentum Piala Dunia. Ini mungkin nggak sih, mungkin di luar perkiraan FIFA atau yang lainnya? Di luar perkiraan FIFA. Artinya memang bukan by design oleh FIFA sendiri, agar mereka mungkin mereka berkoordinasi. Saya tidak tahu politiknya, politik FIFA seperti apa, juga politik dalam negeri Qatar seperti apa dalam masalah penyelenggaraan sepak bola ini. Tapi memang mereka mereka juga berkoordinasi dengan sangat intens dengan FIFA. Bahkan ketika adanya pelarangan simbol-simbol LGBT, ya, mereka juga berkoordinasi dengan FIFA yang pada akhirnya mendapatkan tekanan luar biasa. Akhirnya ya mereka sudah berusaha. Bagi saya hasilnya apapun, ya mereka sudah berusaha. Artinya olahraga ini memang kadang-kadang dibawa dalam ranah politik, ranah budaya, ranah ekonomi, bahkan siar itu sendiri, ya. Dan ini momentum dimanfaatkan oleh Qatar untuk mengenalkan Islam. Islam itu begini, bukan sebagian persepsi yang hari ini hadir di benak orang-orang Barat itu. Betul. Dan yang sangat luar biasa ketika pesawat dari Jerman itu ingin mendarat di Qatar membawa syiar atau lambang atau logo LGBT, ditolak untuk mendarat, dan mereka terpaksa mendarat di Oman, kemudian mencarter pesawat baru untuk akhirnya terbang mendarat di Qatar sesuai dengan kesepakatan kepada FIFA, dan FIFA memang menyetujui itu, menghargai itu. Artinya ini sebuah isyarat, loh, kami punya aturan, kami punya budaya, silakan masuk, tapi kami juga mereka harus menghormati budaya yang ada, gitu, ya. Betul. Dan daya itu memang identik dengan Islam, kan? Ya, itulah Islam. Ya, dengan kekurangan dan kelebihan di mana-mana. Kita saat ini belum mendapatkan belum mendapatkan sebuah contoh yang sangat ideal tentang Islam, tapi mereka sudah memanfaatkan itu dan berupaya mengungkapkannya dan menerapkannya dengan sebaik-baik mungkin. Ustadz, mungkin pernah nggak baca mungkin dampak dari siar secara tidak langsung di Piala Dunia terhadap mungkin persepsi orang-orang terhadap Islam? Saya membaca beberapa wartawan dari Fox News, dari beberapa kantor-kantor berita di
Eropa maupun di Amerika memberikan apresiasi yang luar biasa. Ada menghargai apa yang dilakukan oleh Qatar itu sangat sendiri. Sangat menghargai. Ya. Memberikan apresiasi luar biasa dan memberikan penghormatan dan mengatakan ini berjalan dengan sangat baik, dan bahkan yang sangat menarik ketika dilarang minum minuman keras saat menonton di stadion tersebut. Akhirnya terjadi sebuah reaksi. Ya, tapi reaksinya ada yang reaksi positif. Apa? Kaum wanita yang hadir di situ merasa nyaman, bisa menikmati pertandingan sampai akhir tanpa adanya gangguan atau dalam tanda kutip risih gitu ya. Karena orang kalau sudah mabuk akan berbuat apa yang tidak diinginkan, bahkan ya kemudian biasanya berkaitan dengan pelecehan seksual atau apa, dan itu tidak ada karena dilarang. Artinya dalam event-event tertentu nanti kan bisa disesuaikan ya, tidak harus semuanya larut dengan model barat yang kadang-kadang berbenturan dengan nilai Islam itu sendiri. Ya, artinya barat ingin memaksakan segala sesuatu di segala tempat, tapi itu dibantah oleh Qatar bahwa kami bisa menyuguhkan pertandingan berkelas dengan persiapan yang ekstra dan fasilitas yang sangat luar biasa. Kemudian dengan cara kami, dan tidak mengekang, artinya siapa yang mau datang silahkan, dengan catatan menghormati apa yang menjadi kebiasaan dan tradisi oleh masyarakat. Bahkan Israel pun diberi wewenang untuk masuk. Jadi dari Israel boleh masuk. Tapi dengan catatan tidak boleh tidak mengadakan kerjasama dengan perusahaan telekomunikasi Israel. Artinya orang Israel kalau mau datang ke sana nggak bisa roaming, harus beli kartu sana. Oh gitu ya. Karena mungkin ada kekhawatiran terkait spionase dan lain sebagainya. Mungkin. Bicara Israel, Ustaz, mungkin agak melebar sedikit. Sekarang kan yang masuk perempat final adalah Maroko ya. Dan sangat kental pembelaan terhadap Palestina. Bahkan di lapangan mengibarkan bendera Palestina. Gitu ya. Itu Ustaz lihat seperti apa? Ya bagi saya ini fenomena tadi, saya melihat ada sisi positif, ada sisi negatif dalam Piala Dunia. Kita membicarakan sisi positif, makanya ini luar biasa, teriakan Free Palestine. Ya, artinya seakan-akan mereka ini mempersembahkan kemenangannya ini untuk Palestina. Gitu ya. Bahkan supporter dari negara lain, dari negara Eropa, negara Barat, menunjukkan itu. Ya, saya melihat seorang supporter yang membuka bajunya ternyata ditato. Free Palestine. Gitu ya. Dia bukan orang Islam. Jadi tato itu kan bukan dari syariat Islam. Tapi dia mengungkapkan kepeduliannya terhadap apa yang terjadi di Palestina gitu ya. Dan ada hal-hal unik ketika vlogger atau YouTuber atau wartawan bahkan ketika mewawancarai, kamu dari mana? Saya dari Israel. Ditinggal. Israel ditinggal. Artinya kan image mereka, Israel itu penjajah, banyak menindas, banyak melakukan pelanggaran HAM gitu. Sehingga mereka sampai ada ungkapan bahwa sepertinya upaya kami untuk normalisasi dengan Arab itu sia-sia. Artinya dengan momen itu? Enggak, artinya mereka dari momen itu menilai bahwa normalisasi kami artinya upaya normalisasi hubungan dengan bangsa Arab itu sia-sia. Yang selama ini dirintis gitu? Karena mungkin mereka mengatakan dengan pemerintahan dengan lobby-lobby, dengan tekanan politik, tekanan ekonomi, tapi mereka berhasil gitu, dengan masyarakat nihil sia-sia. Ya, artinya masyarakat masih tetap bagaimana pembelaan dan dukungan dari Palestina luar biasa. Gitu ya. Meskipun kadang-kadang pemerintahnya mendukung gitu ya. Artinya mereka melakukan hubungan, tapi selama ini mereka menggambarkan, mungkin tergambar di benak mereka setelah pemerintahan selesai berarti rakyatnya lah. Tapi ternyata mayoritas orang Arab yang dalam hal ini orang Islam, bahkan orang-orang yang bukan Islam sekalipun mereka menolak adanya penjajahan Yahudi di tanah Palestina itu. Artinya memang ada image di masyarakat dunia bahwa memang penjajah itu harus dihilangkan, termasuk apa yang terjadi di Palestina ini. Betul. Dan itu diungkapkan di lapangan. Ustadz, apa ada sejarah khusus bagaimana Maroko ini kalau kita lihat dalam Piala Dunia itu ya, mereka begitu intens pembelaan dari Palestina, simbol-simbol Palestina itu ada di situ. Mungkin punya sejarahnya. Maroko ini punya peran penting dalam pembebasan Baitul Maqdis. Gitu ya. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi di saat keadaan Maroko sedang sempit juga dengan menghadapi serangan-serangan juga, tapi Salahuddin Al-Ayyubi meminta bantuan dan dikirim puluhan kapal dalam pengepungan kota Akka yang selanjutnya membebaskan Baitul Maqdis.
sehingga pasukan dari Maroko ini punya nilai khusus di dalam historis ya, sangat ya, punya nilai khusus di antara pasukan-pasukan Salahuddin Ayyubi yang lainnya, sehingga ketika mereka setelah dibebaskan mereka diminta untuk tinggal di situ ya, maka sampai disebut daerah Maghribah, daerah orang-orang Maroko di samping Baitul Maqdis, sehingga salah satu pintu Masjidil Aqsa adalah pintu Maghribah, diberi hak khusus di situ. Iya. Ya, pintu Maghribah ya, pintunya orang-orang Maroko yang mereka khusus, menghadap ke distriknya orang-orang Maroko ditinggal di situ, sehingga orang-orang Maroko lewatnya situ sampai sekarang disebut Babul Maghribah. Ya. Insya Allah. Berarti kan historis ini yang bisa jadi masih melekat di kalangan masyarakat Maroko, sehingga ketika mereka sampai masuk perempat final itu ya mereka mengibarkan bendera Palestina, kemudian pembelaan bendera Palestina itu luar biasa gitu. Ya itu bagi saya mungkin yang bisa dilakukan oleh orang-orang awam terhadap pembelaan kepada Palestina, ya bisanya itu gitu ya. Ya Ustadz, sekarang bagaimana saran Ustadz atau himbauan Ustadz terhadap kaum muslimin, terutama memanfaatkan euforia sepak bola ini untuk syiar Islam? Ya, tadi kita sudah membahas tentang ini sisi positif diadakannya Piala Dunia di Qatar. Ya. Tapi bagi saya ada sebuah sisi negatif yang menjadi catatan pribadi saya dan penilaian pribadi saya. Mudah-mudahan ini benar, tapi kalau memang keliru, sekali lagi ini adalah penilaian pribadi saya. Bagi saya sepak bola ini adalah fitnah yang masuk ke semua rumah orang Islam sekarang. Artinya seorang muslim mendukung negara-negara ya seperti Prancis, seperti Inggris yang menutup semua nilai-nilai historis Prancis dan Inggris terhadap umat Islam, tapi ya mereka dengan sukarela mendukung, bahkan sedih ketika kalah ya, bahkan menangis dan berteriak sorak ketika menang ya. Dan sekarang ada hal-hal unik lagi ya, ketika beberapa negara-negara Arab masuk ya dan menang melawan tim-tim andalan seperti kemarin Arab Saudi melawan Argentina ya, sehingga ini menjadi fenomena bersejarah bagaimana tim Arab Saudi bisa mengalahkan Argentina dengan pemain-pemain bintang di dalamnya, bahkan ada termasuk pemain terbaik dunia, Messi siapa namanya, semuanya itu dikalahkan oleh tim Arab Saudi ya. Sehingga membuat fenomena baru dalam berpikir. Saya khawatir ada tasawur atau gambaran kemenangan adalah ketika berhasil menang di sepak bola. Ya, kemenangan Islam adalah ketika berhasil menang di sepak bola. Tapi bukankah memang masyarakat awam, Ustaz ya? Artinya masyarakat awam itu ya mereka melihat sekarang lagi euforia itu, lagi senang-senang bagaimana masyarakat bermain bola, sehingga mereka mengikuti itu aja. Ya, maksud saya itu. Artinya semua pandangan tersita ke Piala Dunia sehingga kemenangan adalah ketika tim Islam menang melawan tim kafir ya. Di sebuah momen atau event, dan yang menyelenggarakan sendiri adalah FIFA itu juga bukan dari kita ya. Itu yang pertama. Dalam hal ini ya, untuk persiapan Piala Dunia yang dari 2010 sampai 2022 jadi dalam 12 tahun ini, Qatar menggelontorkan dana $200 miliar. $200 miliar itu kalau dirupiahkan lebih dari 3.000 triliun untuk mempersiapkan, membangun stadion dan lain sebagainya. Memang dia mendapatkan keuntungan, itu harapan mungkin sebagai investasi, tapi dana 3.000 triliun itu sangat besar sekali. Tapi kalau ukuran Qatar dia disebut sebagai negara kaya, ini bukan masalah teritorial lagi, tapi itu adalah harta yang didapatkan dari minyak, hasil bumi, gas, dan itu semuanya milik siapa? Gitu ya. Itu milik siapa? Sehingga dia mengeluarkan dana 3.000 triliun, itu sangat besar. Di saat yang sama negara Yaman itu sedang kemiskinan luar biasa, miskin luar biasa ya, apalagi di saat ya mereka berteriak-teriak gol ya, di saat mereka berteriak gol, seharusnya ada yang kelaparan gitu ya, itu beredar foto dan ini membuat saya teriris-iris. Beredar foto seorang anak ya, karena musim dingin mereka harus berselimut, nggak punya selimut, seorang anak tidur di pinggir jalan berselimutkan kresek sampah. Artinya ini sisi negatif dari saya katakan ini adalah sisi negatif ya, sisi negatif. Apa yang bisa didapatkan oleh sebuah negara yang menang Piala Dunia ketika pulang, bahwa misalnya anggap saja Maroko pulang membawa Piala Dunia
apa yang bisa disumbangkan ketika Maroko menang? Apakah penjajahan di Suriah bisa selesai dengan kemenangan Maroko? Tapi artinya kan tetap pesan-pesan pembelaan. Ketika pesan-pesan pembelaan diteriakkan, dan itu yang hanya bisa mereka lakukan orang awam. Tapi bagi saya ini politikus, ini sikap negara. Negara mengirimkan, mempersiapkan tim itu untuk bermain di Piala Dunia, dan ini dikelola oleh negara semuanya. Tapi rakyat itu bisa berbuat apa ketika dia menyampaikan Free Palestine? Ya memang itu yang bisa dilakukan. Tapi apa itu bisa merubah gitu kan? Ya, tapi kan minimal ada sebuah pembelaan, kepedulian, dan juga membangkitkan semangat kaum muslim seluruh dunia, Ustaz. Betul, makanya saya sebutkan tadi di sisi positif. Ya, tapi di sisi negatif, ya uang 3.000 triliun itu ketika dipakai untuk sebuah langkah yang lebih positif, ya, misalnya membuat teknologi perang, ya, membangun teknologi perang yang dapat merubah timbangan perang di medan nanti, ya, misalnya, ya ini sebuah pandangan, Artinya kita lebih komprehensif, namanya begini. Oke, dampak positifnya luar biasa banyak, tapi juga memang ada dampak negatif yang memang kita harus sadari dan kita harus ini harus kita sadari bahwa sekarang ini kemenangan itu apa? Orang jadi bias ketika menganggap Islam menang itu adalah Islam menang di lapangan sepak bola kah? Ya. Berarti sarannya apa, Ustaz? Mungkin ya tetap euforia itu ada, pesan-pesan pembelaan ada, tapi jangan lupakan saudara kita yang ada di Yaman. Maksud saya kita harus kembali melihat, ya, menggunakan kacamata yang benar. Kita ini orang Islam, kita terikat dengan syariat kita, terikat dengan akidah kita punya namanya loyalitas dan anti loyalitas. Kita memandang sesuatu dengan kacamata kita sebagai orang Islam, sehingga sesuatu itu akan bisa kita dudukkan pada tempatnya. Ya, artinya euforia ini jangan sampai melupakan kita sebagai seorang muslim gitu. Jangan sampai melupakan kita sebagai seorang muslim yang saudara kita ditindas. Saat diteriakkan Free Palestine, itu tidak bisa merubah sesuatu ketika di Palestina itu ada seorang pemuda ditembak begitu saja di pinggir jalan dari jarak 0. Ya, itu mungkin hal yang negatif ya, artinya yang memang tidak bisa kita berbuat secara banyak untuk menolong saudara kita itu. Ya. Artinya jangan sampai selesai dari situ gitu ya. Kita meneriakkan Free Palestine di lapangan, kemudian itu dianggap sebuah kemenangan. Bukan. Itu sebuah kepedulian, sebuah rasa bahwa kita punya saudara yang tertindas. Betul, tapi itu tidak menyelesaikan. Langkahnya bukan itu. Dalam sejarah kemenangan Islam tidak pernah dimenangkan dengan cara itu. Gitu ya. Artinya perlu ada persiapan, pembelaan real, mungkin. Real. Ya. Dan itu bukan ada di lapangan bola dan di stadion. Dan tingkat negara gitu ya terhadap rakyat Palestina gitu. Betul. Dan yang lebih penting adalah bagaimana bisa membuka mata masyarakat sesungguhnya kemenangan itu apa, tugas kita itu. Kalau politikus kita sampaikan dia mau atau tidak itu bukan urusan kita, tapi bagi kita adalah kita menyampaikan, membuka mata masyarakat sesungguhnya untuk membebaskan Baitul Maqdis itu caranya apa. Ya. Ada bicara sepak bola sampai ke Baitul Maqdis juga ya. Betul. Karena memang diteriakkan Free Palestine di sana. Itu ya. Luar biasa itu. Memang diteriakkan Free Palestine. Artinya ini juga memang tugas para asatid, para ustadz juga untuk menyadarkan bahwa euforia itu jangan sampai hanya sekedar kepedulian dalam bentuk euforia sepak bola itu, tapi juga berkelanjutan, termasuk aksi-aksi nyata membela mereka. Gitu. Artinya saya sangat miris di saat yang sama, di timingnya itu sangat pas sekali ketika diteriakkan Free Palestine di Qatar, di Israel, di Palestina itu seorang pemuda dibunuh di video, ya. Dari jarak 0 ditembak, das gitu ya, mati di pinggir jalan, syahid insyaallah. Bagi dia syahid. Tapi bagi saya yang menyedihkan adalah kita nggak bisa berbuat apa-apa gitu ya. Hanya bisa teriak di lapangan sepak bola di sebuah pentas yang diselenggarakan oleh FIFA yang bekerjasama dengan Qatar. Itu apa tidak karena kepandaian wartawan bagaimana memanfaatkan momen yang sedang ada itu? Maksudnya? Ya, momen di mana seorang Palestina dia terbunuh. Itu terbunuh bukan oleh wartawan Israel yang merekam, tapi kain di kamera ketika ada kejadian direkam oleh seorang Palestina. Tanpa sebuah kesengajaan ya, memang itu apa yang terjadi di lapangan, kemudian disampaikan ini loh kenyataan selain euforia itu juga apa yang terjadi di lapangan seperti itu gitu. Betul. Dan orang lapar nggak bisa kenyang dengan teriak Free Palestine, mereka nggak kenyang.
Ya, tapi kan ada pembelaan, ada rasa kepedulian. Betul. Maksud saya bukan merendahkan kepedulian itu, Ustaz. Makanya kita melihat dari dua sisi tadi ya, ada positif. Artinya Anda tidak bisa membuat mereka nyaman, kenyang, hangat dengan politik Free Palestine. Tapi Anda harus merubah, melanjutkan dengan sebuah langkah yang real. Langkah yang real itu yang saya khawatir. Kemenangan adalah ketika kita meneriakkan Free Palestine, kemudian Palestina menang. Selesai, enggak. Artinya kita sadar kepada kaum muslimin bahwa tidak cukup bahwa kita mengangkat bendera Palestina di mana-mana, tidak bisa membebaskan Palestina. Ya, artinya memang perlu ada langkah lanjutan real untuk membela, dan itu dalam konteks negara sebenarnya. Betul. Ya, Ustadz, kembali ke sepak bola, Ustadz. Kalau Ustadz lihat, jadi kan sepak bola ternyata bisa berbicara ke ranah ekonomi, politik, budaya, agama, bahkan sentimen terhadap kepentingan tertentu gitu ya. Sekarang kalau Ustadz lihat apa yang terjadi di Qatar ini sebenarnya dampaknya seperti apa terhadap orang awam, Ustadz, orang awam, kaum muslimin awam, khususnya di Indonesia. Ya, kalau kita lihat dalam orang awam melihat, ya, mudah-mudahan harapan saya terbuka sedikit pemahaman, ya, sedikit celah di hati mereka untuk memahami bahwa ternyata Islam itu bisa berkancah di kancah-kancah internasional dan tanpa melepaskan baju keislamannya sedikit pun, ya, tanpa melepaskan baju keislamannya sedikit pun tetap bisa berkancah di dunia internasional, baik di bidang olahraga, bidang budaya, bidang politik, apa segala macam itu bisa. Ada tanpa harus identitas itu dilepas, identitas semua larut melepaskan keislamannya, gitu ya. Larut total itu. Justru mulia itu dia tampakkan identitas sungguhnya kepada masyarakat. Dengan itqon, melakukan segala sesuatu dengan itqon, dengan sempurna, upaya yang maksimal, tapi tetap dengan memakai baju keislaman tanpa menanggalkan identitasnya, tetap bangga dengan identitasnya, tapi di saat yang sama itqon, betul-betul melakukannya dengan maksimal. Ya, itu akan justru menghasilkan respect yang luar biasa dari artinya menumbuhkan kepercayaan dan keyakinan kaum muslimin bahwa meskipun bahkan lawan sekalipun semakin respect ya bahwa semakin ini loh sebenarnya Islam itu dia punya identitas yang tidak semuanya larut dengan budaya barat. Betul. Betul. Bahkan ada statement dari pihak FIFA, saya baca beberapa waktu lalu, ketika ada protes keras kenapa tidak boleh minum bir. Ya, protesnya singkat, supporter tidak akan mati dengan tidak minum bir 2 atau 3 jam. Artinya itu memang sindiran atau gimana? Sindiran keras. Sindiran kamu nggak akan mati kalau nggak nonton. Sudah hadir ya, kamu ikut aja peraturannya. Nanti pulang ke hotel minum bir lagi terserah. Silahkan gitu ya. Artinya ya ini aturan kami, silahkan diikuti. Kalau mau datang. Tidak membahayakan nyawa kalau tidak minum bir gitu ya. Oke, Ustadz. Baik, terakhir Ustadz, mungkin ada pesan-pesan kepada kaum muslimin dengan euforia sepak bola hari ini. Ya, yang pertama ya jangan sampai kita jangan sampai dengan adanya euforia sepak bola ini kita malah justru larut dengan sepak bolanya sehingga melupakan hal-hal penting dalam kehidupan dakwah kita. Artinya dakwah kita itu bukan sepak bola, tidak akan pernah menang dengan sepak bola. Ya, bahkan kemarin ada suara-suara ini Maroko menang melawan Portugal, Maroko menang melawan Spanyol dan mengkaitkannya dengan Andalusia, dan nanti akan berakhir di Prancis karena perang kaum muslimin di Andalusia berakhir stop di Prancis saat itu. Ya, saya menyampaikan ini ya bagi saya bukan sekedar sepak bola. Mereka semangatnya aja mungkin gitu. Bagus. Soalnya bagus ya, dia mencoba untuk melihat historis yang telah terjadi. Tapi kita lihat bahwa mereka merebut Portugal dan mengumandangkan azan di Portugal dan di Spanyol itu bukan dengan sepak bola. Ya, tapi dan jatuhnya mengingatkan bahwa ini pernah ada sejarah semacam ini di tengah-tengah kaum muslimin. Dan jatuhnya Andalusia itu juga bukan dengan sepak bola. Maka merebut kembali juga bukan dengan sepak bola. Tapi bagi saya itu sebuah angin segar. Akhirnya kaum muslim diingatkan kan, oh dulu itu pernah ada sejarah seperti ini loh. Gitu, dia sadar juga. Maksud saya bukan mengecilkan sama sekali. Tapi jangan hanya berhenti di situ. Karena kalau berhenti di situ nggak akan pernah menang. Mudah-mudahan anginnya berhembusnya dari situ. Artinya memang perjuangan kaum muslim harus ditumbuhkan, dan ini ada termasuk di antara satu momen untuk
mengingatkan kembali ya. Mengingatkan kembali. Baik Ustaz, mungkin kepada seluruh kaum muslimin di dunia Ustaz. Ya, bagi kaum muslimin di dunia yang Anda beli kuota untuk nonton bola, beli voucher nonton itu kan bayar tuh saja paket untuk nonton. Ya, Anda yang beli, ya janganlah lupakanlah saudara-saudara kalian di Palestina, di Suriah, di Yaman. Ya, kirimkan uang Anda kepada mereka sebagaimana Anda mungkin beli set-top box ya, seharga 300.000 Anda beli untuk menonton sepak bola. Ya, tapi janganlah lupakan saudara-saudara kalian yang nggak bisa makan. Ya, kalian lebih mementingkan kepuasan kalian menonton tim andalan kalian menang, tapi di satu sisi saudara-saudara kalian butuh makan, butuh selimut, butuh tenda. Mereka sekarang masuk di fase yang sulit, yaitu fase musim dingin. Ya, di selain serangan musuh, ada juga musim dingin yang sangat menyulitkan kehidupan mereka. Maka ini pesan dari saya kepada kaum muslimin semuanya, tingkatkan kepedulian kita. Jangan hanya mementingkan kepentingan kita, kesenangan kita, kepuasan kita. Di saat yang sama ada saudara kita yang sangat membutuhkan kita dan tidak mendapatkan perhatian kita sama sekali. Ya, baik, luar biasa. Jazakumullah khairan Ustaz atas kehadiran di sudut pandang kita pada hari ini, dan mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan tadi memberikan manfaat, dan sebelum di gambaran bagaimana ternyata sepak bola itu juga bisa lari kemana-mana ya. Memang bola itu menggelinding ya. Betul Ustaz. Ya, baik, jazakumullah khairan Ustaz, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah bincang kita pada hari ini tentang euforia Piala Dunia dan syiar Islam yang terjadi di Qatar pada saat ini. Kita berjumpa lagi dalam sudut pandang yang akan datang. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.